Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Melanjutkan materi minggu lalu, bab 3 yang sudah dijelaskan oleh Pak Mahfur tentang kerajaan-kerajaan. Sekarang masuk bab 3, masih bab 3, yaitu tentang pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan India ke Nusantara telah membawa pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan di Nusantara. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli, banyak mengadopsi dan mengembangkan kebudayaan India dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat tidak begitu saja menerima budaya baru tersebut. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan yang sudah ada, disebut dengan akulturasi budaya, antara lain 1. Kepercayaan atau agama. Sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan yang berkembang di Indonesia bersifat masih animis atau dinamisme. Masyarakat pada saat itu melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan benda-benda pusaka atau alam seperti gunung, pohon, dan lain-lain. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan Hindu-Buddha. Yang kedua, pemerintahan atau politik. Salah satu contoh nyata pengaruh Hindu-Buddha di bidang politik adalah adanya perubahan sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, struktur sosial masyarakat asli adalah berbentuk suku-suku dengan pimpinan yang ditunjuk. Setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem sosial pemerintahan berbentuk kerajaan dan diturunkan kepada keturunan raja. Raja dan keluarganya kemudian membentuk kelompok sendiri yang bernama bangsawan. Yang ketiga, kebudayaan atau kesenian. Unsur-unsur kebudayaan India masuk dan mempengaruhi juga di bidang seni dan budaya, antara lain 1. Seni bangunan dengan adanya candi Hindu dan Buddha. 2. Seni patung berupa patung dewa Hindu dan Buddha yang terbuat dari kayu, batu atau logam. Yang ketiga, seni ukir terdapat pada dinding candi berwujud relief yang melukiskan cerita Mahabharata atau Ramayana dan riwayat kehidupan Buddha. Yang keempat, bahasa dan tulisan. Bahasa yang dimiliki yaitu bahasa Sanskerta. Tulisan yang dibawa adalah huruf Pallawa yang merupakan cikal bakal huruf Jawa. Yang kelima, seni wayang yang merupakan perpaduan budaya Hindia dan lokal yang mengambil cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang keenam, seni sastra India sangat besar dengan adanya Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia mengenal penanggalan tahun Saka. Perbedaan waktu antara tahun Saka dan Masehi adalah sekitar 78 tahun. Yang selanjutnya, pendidikan. Pendidikan membawa pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan, meskipun lembaga pendidikan masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Sriwijaya pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan agama Buddha yang bertaraf internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan perjalanan A.I. Singh. Selama beberapa bulan di Sriwijaya dia menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha bersama pendeta Buddha yang bernama Syai Kirti. Oke,
Itu materi dari kelanjutan minggu lalu tentang bab 3. Silakan disimak dan di-download di aplikasi Taruna Sinau. Ada tugas nanti di bagian materi paling bawah. Jangan lupa dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.